Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana para peserta diklat pengelolaan barang milik daerah? Saya lihat semua Anda dalam keadaan segar. Tentunya harapan kami dari awal hingga berakhir nanti mata pelatihan ini, Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat dan enjoy di dalam mengikuti pelatihan ini. Jadi, nothing tulus saja, jangan ada keterpaksaan. Bapak Ibu, ini pertama kita sampaikan, penting buat Bapak Ibu sekalian, karena kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah ini merupakan pembuka dalam rangkaian mata pelatihan yang ada. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa kebijakan umum ini disampaikan, intinya adalah merefer kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang kedua yang paling penting adalah isu-isu strategis yang perlu Bapak Ibu ketahui saat ini terkini tentang barang milik daerah yang dikelola pemerintah DKI Jakarta. Kira-kira apa isu-isu permasalahannya, gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan, sebelumnya perkenalkan saya Benyamin Bukit, Widya Suara Utama BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Mungkin dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa slide yang tentunya bisa nanti mengasih pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama yang saya sampaikan tentunya adalah dasar hukum. Dasar hukum sebetulnya selain PP dan Permendagri, ada satu yang merupakan hulu atau induk daripada pengelolaan barang milik daerah ini. Apa itu? Adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di situ diatur satu pasal khusus mengenai pengelolaan barang, baik barang negara maupun barang daerah. Kemudian derivatif ini sudah dilaksanakan beberapa kali dengan peraturan pemerintah. Tentunya kita merefer kepada yang terakhir adalah peraturan pemerintah, yaitu PP 27 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan barang milik negara atau daerah. Nah, di mana di dalam PP ini diamanatkan untuk lebih lanjut pengelolaan barang milik negara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk pengelolaan barang milik daerah itu diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi dari daerah manapun itu, dari Sabang sampai Merauke, sepanjang itu dia pemerintah daerah, kota maupun kabupaten, acuannya adalah Permendagri nomor 19 tahun 2016. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi kebijakan umum ini disampaikan? Tentunya saya katakan tadi, ada isu-isu strategis. Nah, antara lain yang melatar belakangi tentunya reformasi bidang keuangan negara, termasuk di dalamnya mencakup bidang pengelolaan barang milik kekayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang 1 2014. Nah, itu dinyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang milik negara maupun milik daerah. Nah, yang kedua, isunya belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, baik kondisi atau status kepemilikannya sendiri. Yang berikutnya adalah belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah khususnya. Nah, berikutnya adalah pengaturan yang ada belum memadai, masih parsial. Nah, ini merupakan isu-isu yang harus segera diatasi dalam rangka tertibnya pengelolaan barang milik daerah. Terakhir barangkali adalah kurang adanya persamaan persepsi
dalam hal pengelolaan barang milik negara maupun daerah. Nah, ini penting harus diharmonisasi sehingga kalau ada audit daripada penegak hukum, nah itu harus persepsinya sama. Nah, itu barangkali yang merupakan latar belakang atau isu-isu. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah memahami juga sedikit apa sih yang dinamakan barang milik daerah. Jadi barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah. Gitu. Apa itu perolehan lainnya yang sah? Tentunya itu ada hibah, sumbangan, dan sejenisnya. Bisa juga hasil pelaksanaan kontrak atau perjanjian. Bisa juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ataupun putusan pengadilan kepastian dengan hukum yang tetap. Nah, azas pengelolaan barang milik daerah itu harus dilakukan secara fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kemudian kepastian nilai. Nah, ini yang saya katakan tadi, semua harus ada ukuran secara akurat dan teliti. Baik, kemudian Bapak Ibu, adapun tahapan pengelolaan barang daerah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa tahapan. Kalau ini hanya kebijakan sebagai preliminary, pendahuluan saja, sebagai pembuka daripada materi-materi untuk lebih lanjut. Pertama adalah perencanaan kebutuhan penganggaran. Yang kedua adalah pengadaan. Yang ketiga adalah penggunaan. Yang keempat adalah pemanfaatan barang daerah. Yang kelima adalah pengamanan pemeliharaan barang daerah. Yang keenam adalah penilaian. Yang ketujuh, pemindah tanganan barang milik daerah. Kemudian yang kedelapan adalah pemusnahan barang milik daerah. Yang kesembilan, penghapusan barang milik daerah. Yang kesepuluh, penatausahaan barang milik daerah. Yang kesebelas atau yang terakhir adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi adalah merupakan tahapan atau yang dinamakan siklus manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah. Itu adalah yang termaktub di dalam PP 27 tahun 2014 maupun Permendagri nomor 19 tahun 2016. Nah, selain itu Bapak Ibu harus tahu juga siapa yang terlibat di dalam rangka pengelolaan barang milik daerah ini. Yang pertama adalah kepala daerah atau gubernur yang disebut sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah. Nah, tentunya gubernur akan dibantu oleh pejabat-pejabat yang berkompeten di dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut. Siapa pejabat tersebut? Pertama adalah sekretaris daerah itu sendiri. Jadi sekretaris daerah dengan predikat sebagai pengelola barang daerah. Yang kedua siapa? Adalah kepala badan pengelola aset daerah. Nah, ini yang disebut dengan pejabat penatausahaan barang daerah atau pembantu pengelola barang gitu. Jadi kepala BPAD adalah langsung direct sebagai pembantu pengelola barang, yaitu Bapak Sekda DKI Jakarta. Kemudian siapa lagi? Adalah sebagai pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Siapa itu? Adalah kepala SKPD ataupun kepala UKPD. Kemudian berikutnya adalah pengurus barang. Jadi pengurus barang ini pun nanti ada pengurus barang pengelola, ada pengurus barang pengguna. Nah, apa fungsinya? Tentunya adalah menerima, menyimpan, menyalurkan, dan bertanggung jawab di dalam barang dalam pemakaian. Nah, terakhir adalah pengurus barang pembantu. Pengurus barang pembantu fungsinya sama dengan pengurus barang. Nah, ini adalah dibentuk
apabila load atau beban kerja dari pengurus barang itu terlalu banyak. Nah, biasanya kalau SKPD yang ada sudin-sudinnya atau badan yang ada suban-subannya, itu harus dibentuk pengurus barang pembantu dengan fungsi yang sama dengan pengurus barang pada SKPD. Baik, kita lanjut. Nah, perencanaan ini adalah merupakan siklus pertama, perencanaan, pengadaan, penggunaan barang milik daerah. Nah, nanti lebih lanjut dalam materi perencanaan akan disampaikan secara detail. Nah, mungkin satu hal baru, kalau dulu namanya RKBU atau RKPBU, sekarang adalah namanya RKBMD, Rencana Kebutuhan Perencanaan Barang Milik Daerah, atau Rencana Kebutuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah, atau RKPMD. Gitu ya. Jadi itu di dalamnya termasuk pengadaan dan pemeliharaan. Nah, jadi RKBMD itu adalah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah siklus pengadaan barang. Pengadaan barang ini tentunya merefer kepada Perpres terakhir adalah Perpres 16 tahun 2018 sebagai pengganti ketentuan-ketentuan sebelumnya. Nah, kemudian adalah prinsip-prinsip daripada pengadaan barang itu sendiri harus efisien, efektif, serta pengaturannya itu merefer kepada aturan yang berlaku, kecuali mengenai pengadaan tanah merefer kepada Perpres 65 tahun 2006. Nah, hal lain tentunya penggunaan. Ini adalah siklus berikutnya. Nah, kemudian siklus berikutnya lagi tentunya adalah merupakan lanjutan, yaitu pemanfaatan barang milik daerah itu sendiri. Nah, kemudian siklus yang berikutnya adalah setelah pemanfaatan adalah pengamanan pemeliharaan barang milik daerah. Nah, kemudian siklus berikutnya pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah itu sendiri. Saya tidak usah terlalu detail karena nanti per materi akan diampu oleh kawan-kawan yang menyampaikan satu persatu tentang hal tersebut. Nah, kemudian setelah pemusnahan dan penghapusan, tentunya adalah penilaian barang daerah itu sendiri. Nah, kemudian adalah pemindah tanganan barang daerah itu sendiri. Kemudian terakhir barangkali adalah penata usahaan, pengendalian, kemudian pembinaan barang daerah itu sendiri. Nah, barangkali Bapak Ibu, saya tidak mengulas lebih lanjut, nanti akan disampaikan kepada materi-materi seterusnya. Itulah bagian dari kebijakan pengelolaan barang daerah secara umum yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan ini lebih lanjut. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.